Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari Student Corner Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teodolit dan waterpass lebih mendalam lagi, di mana pada video sebelumnya yang di sini saya sudah menjelaskan tentang cara menggunakan alat teodolit. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan alat teodolit itu dan atau waterpass, kita harus memahami bagaimana alat itu seperti apa. Di sini ada pengertiannya, yaitu teodolit adalah instrumen atau alat rancang untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam menentukan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Nah, kemudian di sini ada pengertian lain dari teodolit itu sendiri, yaitu teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut mendatar atau sudut tegak. Sudut yang dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Teodolit merupakan alat ukur tanah yang universal. Nah, selain digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak optimis atau jarak optis, membuat garis lurus dan sifat datar. Nah, kemudian di sini ada 5 fungsi dari alat teodolit itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu melakukan pengukuran poligon, pemetaan situasi. Nah, kemudian yang ketiga pengamatan matahari, dan yang keempat menentukan sudut siku-siku pondasi, dan yang terakhir yang kelima mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagian dari teodolit. Nah, yang pertama itu ada handle, di mana fungsinya itu sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada teropong, di mana fungsinya itu membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Kemudian di sini ada sealed battery compartment, di mana fungsinya sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Kemudian ada visir, di mana sebagai alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Nah, kemudian di sini ada sekrup ABC untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu atau vertikal. Kemudian di sini ada nivou tabung, di mana fungsinya untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar atau belum. Nah, untuk yang selanjutnya ada nivou kotak, di mana untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar atau sumbu I vertikal. Kemudian ada LCD pembacaan yang berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Kemudian di sini ada tombol pengaturan, di mana mengatur pengoperasian pesawat. Nah, kemudian ada lensa objektif, di mana penangkapan objek atau benda yang diamati. Nah, kemudian ada base plate sebagai dudukan pesawat pada statif. Kemudian di sini ada sekrup penggerak atau halus horizontal. Nah, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Nah, kemudian di sini ada sekrup pengunci horizontal, di mana fungsinya mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Nah, kemudian ada centering optik, di mana fungsinya mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Nah, di sini juga ada sekrup centering optik, berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical Lyman telescope. Nah, di sini ada bagian-bagian tombol LCD teodolit. Nah, bisa kita lihat ada 11 bagian.
Nah, yang pertama di sini ada power switch yang berguna untuk mengaktifkan teodolit. Dan ada right atau left. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengukur horizontal sudut kanan atau kiri. Nah, kemudian ada vertikal atau persen, di mana untuk menunjukkan sudut vertikal, tampilan sudut vertikal atau persen. Hold, menahan sudut horizontal yang terbaca. Kemudian ada angle 0 derajat set, di mana untuk mengatur posisi sudut horizontal pada 0 derajat. Nah, kemudian ada function untuk memilih fungsi. Nah, kemudian repetition untuk mengulang pengukuran sudut. Nah, di sini ada brightness, di mana untuk mengatur kecahayaan tampilan layar LCD. Kemudian di sini ada left arrow untuk tanda perubahan tombol R atau L ke kiri. Nah, kemudian ada right arrow, di mana untuk tanda perubahan tombol R atau L ke kanan. Nah, ada up arrow, di mana untuk tanda perubahan tombol fungsi. Nah, di sini ada alat pelengkap dari teodolit itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada tripod, berfungsi sebagai alat dudukan alat dan menstabilkan alat. Kemudian ada rambu ukur yang berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan besar beda tinggi dalam pengukuran. Nah, kemudian perbedaan teodolit dengan total station. Ya, teodolit adalah alat untuk mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rambu ukur. Nah, untuk mendapatkan jarak diperlukan data pendukung, data IDM, meteran, atau teknimetri. Nah, kemudian kalau total station itu sendiri, perbedaannya itu mampu mengukur sudut dan jarak dalam satu pengukuran, dilengkapi dengan prosesor. Nah, selanjutnya ada alat ukur waterpass, di mana pengertiannya sendiri yaitu adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu terpotong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat dari waterpass itu sendiri atau sifat datar atau peralatan penyifat datar, yaitu untuk mengukur beda tinggi permukaan tanah atau automatic level. Nah, ini adalah gambar daripada waterpass itu sendiri. Di sini ada plot dasar di mana fungsinya yaitu untuk landasan, tumpuan, pengunci dengan statif. Nah, di sini ada sekrup ABC atau sekrup leveling, sekrup pendatar. Jadi ada 3 ya, ada sekrup ABC, sekrup leveling, dan sekrup pendatar. Fungsinya yaitu untuk mengatur tegak dan datarnya alat. Kemudian di sini ada lingkaran horizontal, di mana yang fungsinya itu untuk mengatur arah putaran teleskop. Nah, bisa kita lihat di sini ada skala 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian ada di foto ada cermin, yaitu untuk mengetahui tegak dan datarnya alat. Kemudian di sini ada visir yang digunakan untuk mengarahkan bidikan teropong. Nah, di sini ada sekrup penggerak halus yang fungsinya itu untuk mengarahkan teropong secara halus atau perlahan. Nah, di sini juga ada lensa objektif
dan lensa okuler untuk melihat bidikannya ya. Kemudian di sini untuk ada micrometer, screw, focus object. Jadi ketika kita melihat ini untuk mengatur fokus pada objek. Kemudian di sini ada screw focus diafragma. Diafragma di mana screw pengatur benang silang. Nah, bisa kita lihat ya, yang fungsinya itu untuk mengatur fokus diafragma atau benang silang. Nah, bisa kita lihat ya pada di sini ada contoh bagian-bagian yang lebih lengkap. Nah, mungkin itu tadi adalah bagian-bagian kita mengenal bagian-bagian dari alat ukur tanah atau theodolit dan waterpass itu sendiri. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa komen pada video di bawah ini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.